Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ada yang tahu gak apa sih yang menjadi latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia? Latar belakang bangsa Eropa menjajah ke Indonesia. Ada 3 peristiwa yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, peristiwa jatuhnya Konstantinopel. Yang kedua, mencari kepulauan rempah-rempah. Yang ketiga, semangat 3G. Nah, pada peristiwa yang pertama, jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel sejak lama merupakan kota yang diperebutkan, bukan hanya karena sejarah kejayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menyambungkan Eropa dan Asia. Nah, setelah Konstantinopel diduduki oleh Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia dan Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa, meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. Selanjutnya, mencari kepulauan rempah-rempah. Menurut M.C. Richcliffe dalam Sejarah Indonesia Modern menyebutkan alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah demi rempah-rempah. Nah, rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Mengapa demikian? Karena orang-orang Eropa kala itu mesti menyembelih semua ternaknya. Jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil ternak tersebut mesti diawetkan, namun bahan pengawet makanan waktu itu ialah rempah. Terputusnya jalur perdagangan karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani membuat bangsa Eropa tergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah sendiri. Selain India, Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan terutama cengkeh adalah komoditas bernilai sangat mahal. Namun, Portugis, Spanyol, juga Belanda tidak datang ke Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan warganya akan rempah semata. Mereka juga berniat untuk memonopoli perdagangan rempah. Semangat 3G. Gold, Glory, Gospel. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni Indonesia. Misalnya, pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Gospel merupakan misi menyebarkan agama Nasrani karena bangsa Eropa beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Negara bangsa Eropa yang pernah menjajah ke Indonesia. Yang pertama ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Belanda, yang keempat ada Prancis, yang kelima ada Inggris, dan yang keenam ada negara Jepang. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai
Aspek kehidupan yang terpengaruh oleh bangsa Eropa. Aspek politik. Nah, struktur politik bangsa Eropa saat memimpin memonopoli wilayah Indonesia, membagi wilayah Indonesia menjadi 9 prefektur. Nah, 9 prefektur ini setiap prefekturnya terbagi dalam 30 regensap. Tiap regensap dikepalai oleh kepala bupati yang berasal dari golongan pribumi. Nah, pembagian wilayah menjadi 9 prefektur ini kalau sekarang dikenal dengan sebutan provinsi, sedangkan regensap dikenal dengan sebutan pada saat ini kabupaten. Nah, struktur wilayah politik bangsa Eropa yang seperti itu sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia, namun dengan sebutan yang berbeda, yaitu provinsi, kabupaten. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ada hal yang masih diberlakukan dari zaman bangsa Eropa sampai sekarang. Nah, mungkin ada yang udah mendengar tentang tanam paksa yang merugikan rakyat di zaman itu. Namun, ada hal yang saat ini masih digunakan, yaitu pajak. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah kolonial Belanda, tempatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels, dan pada saat ini pajak masih diberlakukan seperti pajak rumah, pajak kendaraan roda 2, dan pajak kendaraan roda 4. Aspek sosial budaya. Pergeseran dari sistem feodal ke sistem kapitalis. Dari hal tersebut, warga pribumi tidak tinggal diam. Mereka berhasil menanamkan persatuan dan kesatuan untuk mengusir para penjajah. Nilai-nilai itulah yang melahirkan semangat gotong royong, kesantunan, dan budi pekerti luhur bagi warga Indonesia. Nilai-nilai keindonesiaan itu yang terasa hingga sekarang. Aspek pendidikan, ada 3 hal yang dari zaman penjajahan sampai sekarang masih terasa dalam bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di bidang pemerintahan. Bahkan sekarang lebih berkembang lagi dunia pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Aspek agama. Ada beberapa hal yang masih dapat kita rasakan dari penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dalam aspek agama. Yang pertama, adanya masyarakat Indonesia yang memeluk agama Kristen dan Katolik. Nah, yang kedua, diserapnya bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Contohnya, sapato dalam bahasa Portugis diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sepatu. Contoh lagi yang kedua, ada kelas dalam bahasa Belanda diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kelas. Yang ketiga, masuknya seni musik keroncong. Nah, dan yang terakhir, serta adanya gaya arsitektur Indis. Nah, di sini ada gambarnya ya, contoh arsitektur Indis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.